Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah sehat Bu, kok Bu ya. Yang penting seger kewarasan lahir batin gitu. Alhamdulillah mengganggu badan lahir. Pagi ini kita dipertemukan dan tempatnya alhamdulillah beda. Jadi kalau kemarin ilmunya masih tingkat pegang, sekarang sudah lebih baik dan begitu di rumah, dan ini lebih baik karena ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia sehingga ditempatkan pada tempat yang mulia juga. Tidak perlu teknikon khusus. Mas dan Mbak yang dimuliakan Allah, tentu pertama kali saya dengan Pak Pong minta doa dengan semua agar kami hajinya diberikan kemakmuran oleh Allah, menyebabkan kita semua diberikan ampunan oleh Allah dari semua dosa, dan kita diberikan rasa taubat yang mendalam, artinya taubat sing ora kumat meneh ngono. Soalnya nak wong nom-noman iki tobat yo kumat iki biasa. Jadi tobat iki gurwaya wong apa? Mangan sambil. Nah, itu. Nah, oleh karena itu pagi ini saya akan mencoba membahas satu bab dari kitab tasawuf tertua di dunia, Kasyful Mahjub. Itu kitab tasawuf yang ditulis oleh Syekh Al-Hujwiri pada tahun 838. Tentang tahun Mbak. Nak ngitung ngono mesti dengan kesuwen, nak ngitung dit loh. Jadi Kasyful Mahjub, kasf itu penyingkapan rohani, al-mahjub itu hijab penghalang. Kasyful Mahjub maksudnya adalah hilangnya penghalang rohaninya yang menyebabkan seseorang bisa naik menuju maqam ridha Allah. Itu maksud dari kitab Kasyful Mahjub. Kitab itu agak tebal, ya sekitar 380 halaman. Edisi terjemahnya ada 584 halaman. Kita akan ngambil satu bab, tapi tidak seluruhnya. Jadi yang saya bahas nanti paling sepertiga dari bab itu. Yang pertama ada nasihat di dalam kitab tersebut bahwa ilmu itu tidak ada batasnya, tetapi usia ini terbatas. Jenengan pendak dino ngaji, pendak dino pengajian, pendak dino maca buku, tekan mati nyawuran. Gitu. Maka tolabul ilmi yang namanya apa? Mencari ilmu itu satu kewajiban yang sifatnya memang fardu kifayah. Dan jenengan mewakili keluarga jenengan, kifayah itu apa? Tahu Mbak? Fardu ain, fardu kifayah. Nah, fardu ain sing pripun? Wajib bagi setiap orang. Setiap orang begitu dewasa usianya. Dalam fikih usia dewasa yang laki-laki 13 tahun, perempuan 10 tahun, ini wajib melaksanakan hal-hal yang disebut fardiyah, yaitu fardu ain. Mula nak jenengan duwe anak umure wis 10 tahun cah wedok, tidurnya harus terpisah dari orang tua. Soalnya cah wedok umur 10 tahun ini wis dewasa. Mula jenengan tasah kaget, cah kelas 5, kelas 4 SD wis ngerti pacaran itu rasa kaget. Berarti wis dewasa gitu. Apa meneh anak jenengan, anak-anak orang sekitar kita itu didikan sinetron. Sehingga sing wong tuane ra patek enjuk romantis lu bojone, anakmu iso romantis. Betul. Kirim layang nang koncone itu saya harus di kelas 3 lho kirim layang.
aku roh padamu menurui bocah kelas 2 SD ini korban TV. Maka hati-hati dengan didik anak, anak banyak yang gak punya anak. Ada berapa? Orang sahizib, wes to tenang loh. Kalau sisi loro telu papat 5 6 7 8. Pun gede anaknya. Usia berapa? 2 tahun setengah. Ada anak usia 2-3 tahun setelah lekas dijak nonton sinetron. Iki kira-kira kok nak gede dadine kaya apa? Lho. Anak-anak usia segitu bagusnya dengan bangku gitu. Dengan karo rembukane sing apik-apik. Wong jenengan rembukan kotor itu anak usia segitu udah memori dan angkat. Dan akan tertanam di dalam balik kesadaran di bawah akal sadarnya dia sudah merekam apa yang jenengan lakukan dan apa yang jenengan ucapkan. Itu sudah merekam semua. Bahkan sejak dalam kandungan itu sudah merekam semua. Anakmu eneng jeron kandungan bojomu kan, kok jenengan padu bojomu terus. Ini suatu saat nanti anakmu mageling gitu. Mula aku mau sengaja ya telat, soalnya tidak kalau rezeki bojoku sih lagi meteng ya. Waktu itu sih hadiah, oh iya ini fardu ain, ada fardu kifayah. Seperti ini fardu kifayah, menuntut ilmu. Jenengan mewakili keluarga itu enggak? Kalau satu keluarga tidak ada yang jenengan fokuskan untuk menuntut ilmu keagamaan, maka satu keluarga dosa semua. Jadi ilmu itu tidak ada batasnya, tapi usia jenengan terbatas. Dan batasan usia orang zaman sekarang kita ora patek dua-dua banget. Jenengan daftar berapa? Sangang puluh, Pak Kong sangang puluh, Mas jenengan berapa? Tingginya berapa? 100? Orang mau pengen tuh boleh-boleh saja kok. Bahkan di dalam Al-Quran dan Al-Baqarah itu kan ada orang-orang yang al-fasanah menginginkan umur sampai 1000 tahun. Berarti yang menginspirasi Khalil Anwar membuat saja aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu diambil dari Al-Quran. Dan itu menunjukkan rakusnya manusia terhadap kehidupan. Itu pengen umurnya pendek manfaat apa dawa manfaat? Oke, dawa manfaat. Dan aku kira-kira dawa malah kok yang melarat. Bukan melarat dalam ilmu loh, kalau bukan melarat dalam harta loh. Kalau cuman harta itu ukurannya memang relatif. Dan melarat ilmu, melarat ibadah itu kecelakaan. Ya, gitu. Termasuk orang yang melarat ibadah adalah orang yang hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban tetapi tidak melaksanakan yang sunnah. Wong melarat ibadah. Apa meneh sing wajib mah ora patek. Nak rapas ngaji di subuh kawanan dari itu yang repot. Kita jerat doa untuk kawan yang dia. Oke, waktu nom jerat-jerat menunggu. Nah kita kan jerat lebih beling di bangku menurut. Ini artinya melarat ibadah. Kalau harta itu ukuran miskin atau kaya relatif, gitu. Tapi kalau ilmu dan ibadah itu melarat itu kita banget ukurannya. Nak wong guru lakon sing wajib-wajib tok ini orang yang miskin di bawah kemiskinan di hadapan Allah. Begitu. Nah, maka kutipan pertama dari kitab Kasul Maksud itu ilmu tidak ada batasnya dan ilmu itu sebagai penyeimbang ibadah sementara usia ini sangat terbatas. Itu. Bahkan seandainya nanti di sini dibuat kurikulum, saya yakin setahun itu tak kayak kitab suci kira rampung. Merasa kitab yang kandel-kandel.
kitab sing tipis wae sing suwida halaman. Nah, 1 tahun belum terus selesai. Apa? Ngaji selapan pisan ki untuk apa to? Iki mau nak takone sing tak isek sithik sak dulu poso ta wis ora kelingan ya. Iya. Mulai ada pengajian datang saja sudah. Kok ngono. Orang rame marakin jenengan rasehat, orang rame marake apa? Duit kalong. Kita duit kalong di pengajian, tapi Allah akan menambahkan harta itu. Harta yang digunakan di jalan Allah akan dijaga oleh Allah dan akan dilipat gandakan. Ini pertama. Dengan dari ini waktuku 30 menit ceramah, 30 menit tanya jawab, ngerti nggih? Jenengan persiapan pertanyaan belum? Oke, ya. Yang kedua, ini adalah ungkapan dari seorang sahabat Hatim Al-Ansor. Ansor itu artinya apa? Apa enggak? Apa mas? Karena yang asuhnya ada dendungan ya, sumum, bukmun, mandura. Asu ngoyak, kok wacak kayak ngono iki tetep ngoyak apa mandek kabeh. Rumah kali ngaji lho. Sumum bukmun kira-kira mau asune tambah banter ning juga gitu. Sumun, orang yang bisu tuli. Nah ini Hatim ini disebut Al-Ansor, disebut bisu dan tuli bukan karena bisu tidak bisa bicara, bukan karena tuli tidak bisa mendengar. Jadi goro-goronya kan sepele itu. Hatim suatu pagi dia pergi ke pasar, tuku kamarnya belanja lah. Nah gari-gari sebelum dia tanya apa-apa, ini penjualnya seorang perempuan itu ngentut. Nah gitu. Ngentutnya yo banter. Nah karena ngentut itu perempuannya langsung menutup wajahnya. Nah karena tahu bahwa perempuan ini malu karena kentutnya, terus Hatim ini pura-pura bisu. Dia tanya, ini harganya berapa? Dijawab sekian. Berapa? Sekian. Berapa? Terus maaf saya tuli gitu. Tolong yang keras bicaranya. Nah itu si perempuan ini kasih nempelkan yang kupingnya Hatim Al-Ansor berwak gitu. Selama wanita ini masih hidup, Hatim ini tetap pura-pura tuli. Baru setelah perempuan ini meninggal dunia, baru Hatim sembuh tulinya. Kenapa dia menulikan diri? Karena dia takut membuka aib perempuan yang sedang kentut. Lah itu dengan konsolnya kentut juga tatanan ini kentutan. Orang mengentut, bahkan aib yang lain dibuka. Membuka aib orang lain tetap dosa besar. Dan Hatim tidak mau itu. Nah ini Hatim Al-Ansor ini pesan dengan 4 hal. Dia bilang, karena saya tahu 4 hal, maka 4 hal ini akan saya pegang terus, karena tidak ada yang lebih berharga di dunia ini di samping 4 hal yang sudah saya ketahui. Pertama, saya tahu bahwa roti, dalam kutip rezeki, bahwa rezeki saya ini sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Oleh karena itu, saya tidak akan berusaha menambahnya dengan mengorbankan ibadah saya kepada Allah. Ini ya, kami ngerti maksudnya dulu. Rezeki jenengan niku wis dijatah karo Gusti Allah. Mula wayang ibadah yo ibadah. Oh. Jadi sungguh rahmati kudu aturan, wayang salat ngono ya. Nak kita sedaya kudu salat ini kira-kira berpengaruh enggak terhadap omset ini. Yo atau sementara gantian sih lah, gantian yo. Nek gantian ki aja ngasih 5 periode. Cukup 2 periode.
Misalnya Rahma yang utara ini berapa itu? Sekali shift berapa orang? 3. Nah, 3 kali gedung kangelan gitu loh. Loro siji kan gitu loh. Bagi 4. Nendang waktu sholat ya? Zuhur ya? Nah, zuhur 2 orang sholat. Menurut sih, ini wirid ojo kesuwen. Wong kerja malah wirid kesuwen. Wirid saat jam yo ojo. Sholat giliran 2 orang. Ngono itu. Wes iki kok kudune ning ngene iki kudune sing gawe aturan sing duwe. Nah, ora rawani langgar ta Kang yo. Yo matur ora ngono iki. Nah, kayak jadwal terus dengan cocok ora? Aku lah malah waktune sholat kok giliran udur. Ini nanti jangan salah digunakan, jangan disalahgunakan. Ini nanti insya Allah makin menambah keberkahan bagi semuanya. Gitu. Jadi rezeki itu ditetapkan. Orang yang ditetapkan awet lahir, awet lekas dewasa tekan mati. Itu gur stagnan, gur ngono ya naik. Nasi muni masak nasibku segini-gini aja ngono iki. Naik. Dulalah ngono karo pindah kerjane ngendi diskur ngono kuwi. Ada yang seperti itu. Ada yang ditentukan Allah, grafiknya itu ngene terus munggah dues, medune. Ada yang ditetapkan seperti itu. Ono sing ditetapkan sampai wafat naik terus duit sampai puncak. Ning yo ono sing puncak malah medun piye nek. Ini ditetapkan oleh Allah. Awake dhewe persoalan harta, kuwi kewajibannya mewarna loro. Bekerja dan berdoa, hasilnya gak bisa ngurusin apa. Maka terhadap dunia ini terus pokoknya dulu sekutu waktunya nyambut kenyamanan, waktunya ibadah. Jadi ini pesan hati yang pertama seperti itu. Sudah dicatat oleh Allah sehingga jangan sampai mencari harta mengorbankan ibadah. Ning golek rasa ngawur. Oke, wong rebutan warisan rumangsane nek iso ngrampas nggone sedulure iki nambah rezeki, tidak akan bisa menambah. Itu. Ning warisan mangati-ati jenengan. Mungkin nek gasruh ning nggon warisan, uripe sing lara. Sekarang sedulur bagi podo alhamdulillah. Apa dikalahke ora apa-apa, udah gitu aja. Tidak akan menambah rezeki. Nah, wong sepodo nang kita sing dodol sayur kae kan njuk urip ya. Jobono apik-apik bodho gedhe iku dhewe. Jero ki sumpelane ku cilik-cilik pangan uler kok jero dhewe. Betul ora? Harta haram berpengaruh terhadap pemakainya dan kepada siapa kita akan berpengaruh. Terus anak saya mondok ini dia ini pesan gitu. Kang Solihin jenengan anak emang titik mereka aku matur tak didik sing ape-ape, tapi saya sebagai kiai akan mendidik anak jenengan nak sing kok diragati haram ora bakal mlebu ilmu iki. Maka hati-hati dengan harta, harus rasa dadak niwon dengan nikah niku ora usah. Pokoke jujur apa anake wae. Sing wong tuane dodol sayuran kandhani wis ora sakit sempet kene jero ngono kuwi lho sing apik campur ke sing apik sing ala ya gek sing ala sing ala payu beneran ra payu bapak iki ana sayur kok kucing kucing dasirung ya. Oke, yang kedua Khatim Al-Azhar menyatakan begini. Saya tahu bahwa saya sudah punya hutang kepada Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa nyarutangku kepada Allah. Maka akan saya usahakan semaksimal mungkin untuk nyarutang hutang saya kepada Allah. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah bersyahadat kepada Allah untuk menjadi hambanya dan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga orang yang tidak beribadah kepada Allah ini dihitung hutang.
Nah, biyen aneh wong kuwi awet cilik tekan mati ora tau salat. Keri-keri begitu mati disambat ke tangga-tangga sambatan salat. Bukan tidak. Ngundang wong tak desa, awet esuk jam 6 tekan jam 4 sore salat terus. Salat subuh sik dientekke sak lawas urip ora sing ngajak 2 dina 3 dina. Kodokan ngono kuwi. Wah, bukan kerja. Kodok salat jare. Wong ora tau salat. Sing melu sambatan salat yo ora tau salat. Gitu. Loh iya daerah-daerah atas begitu. Alhamdulillah yang pedut saya sering sambatan sholat. Rasa saya bilang begitu. Wong gue dewi larang-larang sholat kok sambatan sholat. Terus kok sholat subuh kok waktunya bar zuhur juga iso rapat. Ini hutang kepada Allah. Sholat, puasa, rukun Islam yang 5 ini tidak dilaksanakan adalah hutang kepada Allah. Yang sunnah tidak dilaksanakan hutang kepada Rasulullah. Yang mustahab tidak dilakukan hutang kepada para ulama pewaris Nabi. Lho jelentreane yo, Mas Mbak yo. Ngono wis uripmu iki hiasi dengan ibadah. Insyaallah tentrem ibadah kacau, hatimu yo kacau, pikiranmu yo gampang ngliwang gitu. Pagi tadi misalnya sing rapai lho, sing rapai. Sing wis salat subuh karo sing durung, atine iki ayem sing wis salat subuh. Karena mau durung salat subuh itu tekan awan, atine ora ayem, mesti enggak. Buktikan aja. Senajan salatmu ki kepeksa, wis nek wong nom-nom ki belum salat kepeksa ku wis apik tak kadeni. Ora masalah. Itu maka kudune kaya Pak Pong iki kudu ya takon ning satpame iki aja gur ngawasi sepeda motor joko, ngawasi karyawan sing weteng salat kok durung salat diawasi. Kok ben diabsen karo sing duwe to, gawe salat durung ngono kuwi. Langgere gur ngabseni ning kerja, ora tau ngabsen ning ibadah, jadi yang neraka ya jadi ini. Loh iya. Karena karyawan itu yang bertanggung jawab adalah pimpinan. Bukan hanya tanggung jawab persoalan kerjanya, tapi juga ibadahnya kepada Allah. Nak ngasih pimpinan menghalangi ibadah karyawane, sing nanggung dosa. Oh no. Nek nak aku ra ngelekke ben ana aturan salat, aku melu dosa, aku kon ngaji ning kene mulo pagi ini tak elekke. Jadi aku lepas dari dosa itu kan gitu. Nah, ini hutang kita kepada Allah seperti itu. Oh iya. Malah manajer rasolat itu. Yang ketiga, Hatim berpesan kepada kita. Saya tahu bahwa hidup saya selalu diburu oleh sesuatu. Dan saya tidak bisa lari dari yang memburu saya. Maka sikap saya adalah menunggu agar saya dipegang oleh yang memburu saya sambil menyiapkan modal menghadapinya, yaitu al-maut. Jenengan iki mlayu iki halapan karo mati. Ulang tahun ngono gayane seneng ning iki sudah umurmu kok seneng iki apa sih? Panjang umurnya. Ora panjang wong suda. Loh. Nah, ulang tahun itu kan seperti maulid. Orang-orang seperti kita mengadakan maulid hukumnya kan nggak boleh karena yang maulid hanya punya Rasulullah Muhammad SAW. Kita tuh bolehnya haul, kan harus mati. Ini haul. Siapa? Pak Muhammad SAW haul yang ke-47. Bahwa misalnya mekering ini kok haul ditahlil kira atau. Tapi maulid ini tanda orang yang tidak ingat akan umurnya, bahwa usianya selalu berkurang, maut selalu membunuh. Maka setiap kali jenengan ulang tahun atau pergantian tahun baru, tahun apapun itu, sadarlah bahwa usia jenengan sudah berkurang, ibadahnya tambah kurang. Itu persoalan. Jadi maut selalu membunuh kita. Jatahmu tambah entek. Wah, dari ukuran rezeki ini entek.
yo wis jebret ngono iki. Dan Israel kira tau bingung, ora tau salah arah, enggak pernah. Misalnya itu jatuh wong mati dino iki wong Boyolali, Semarang, Jakarta, Jepang, itu rata malaikat itu wah pusing aku melayu orang ini, tidak pusing. Satu orang punya satu Israel, luas kan, rata paling. Iya. Jadi saya pikir Israel ki harus ngintek jenengan itu. Besok tes begitu Israel mencabut nyawa jenengan, dipegang ila yaumil kiamah, baru nanti begitu kiamat diserahkan kepada Israfil. Kan begitu. Dan kuwi malaikat sing mati keri dhewe itu Israel kuwi. Israel itu mati keri dhewe, nangis dia mencabut nyawanya sendiri. Lapor kepada Allah. Ya Allah, tugas sudah saya selesaikan, semua sudah meninggal yang ada di dunia. Tinggal satu, ngono berlihat kamu. Itu saya gimana? Silahkan mencabut nyawa sendiri. Nangis dia. Malaikatnya nangis tunjuk kalau ulang tahun gaya nih. Ini janji, betul, udah. Terus ngono aku cabut dulu, ya barang udah jenengan kaya lo jopo-jopo halo pas melarat lo bojone dhewe ndit sithik ini loh, maut selalu berhubung hati-hati gitu. Nah, kemudian yang keempat, Hatim Al-Absam itu cuman berpesan kepada kita, jadi bahwa saya tahu bahwa Allah selalu mengawasiku dimanapun saya berada, maka saya tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah. Nak jenengan kewedine gur karo kiai, karo guru, karo bos, karo wong tua, iki kok nak ra weruh wong iki ya iso maksiat. Arep nyeleweng yo iso. Walah kaya ora ning omah ora ngerti aku ning ndi. Tapi kalau jenengan merasa selalu diawasi oleh Allah, insya Allah jenengan bisa menjaga diri dimanapun berada. Itu 4 pesan dari Hatim Al-Absam untuk bekal hidup kita biar nanti selamat dunia dan akhirat. Itulah sebenarnya ora rampung sak esuk. Di samping ini ada pertanyaan enggak? Saya mau langsung dilanjutkan. Ada enggak? Reneng. Ya, gimana aneh Riko kita izin dicatat lah, oh iya. Jadi, tunggu nak rampung, sasi ngarep teko langsung jawab pertanyaan. Seluruh ya. Jadi kalau pertanyaan nggak usah dikasih nama biar nggak malu ya. Sing ditakok itu sing keneh-keneh, ora apa-apa. Tuh. Di sini pertanyaan siji sik. Nah, gitu. Cilik-cilik. Cara menebus dosa kepada orang yang telah meninggal. Itu apa nih? Pacare apa? Ya. Memang kita itu selalu punya dosa kepada orang lain. Delalah kok inti dosa yang wong sing wis mati, piye yo carane nebus dosa? Satu, jenengan ziarah ke makamnya. Kemudian kita biasa mendoakan dia mendapat ampunan Allah. Setelah itu, niatkan dalam hati, ya Allah, dengan kedatangan saya ke sini, saya mohon dosa saya telah dihalalkan oleh dia dan dosa dia saya halalkan. Baca Fatihah. Barbuy ojo ngrembugna. Ya ngono wae. Terus rasa kok kandak-kandake lemus njaluk ngapuran mati. Tuh aku ki abi anak ngono. Iya wis tegal. Itu malah batal. Jadi doakan orang yang kita dosa kepada dia, doakan dia husnul khotimah, semua dosa diampunan Allah,
dan kita minta maaf kepadanya melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sah sholatnya ketika kita sudah melaksanakan sholat tapi lupa kalau kita belum wudhu? Nah, wudhu itu syarat sah sholat. Jadi nak kelingan, misalnya kelingane untuk orang rakaat pujuh aku wudhu, batalkan sholatnya, wudhu terus sholat. Kok kelingane baru sholat, segera ambil wudhu, ulangi sholatnya. Kelingane wis bengi padahal wudhu mawan tabur aku wudhu. Segera wudhu dan qadha. Bagaimana cara sing takon iki semarang ya kira-kira ya? Ya. Bagaimana cara mengantisipasi agar hati kita ini tetap bersih dari segala penyakit hati seperti iri hati, sakit hati, dendam, pemarah dan lain-lain. Nah, iki angel kok gampang. Ora sering angel kok gampang. Nah, caranya kepada siapa kita benci, kepada siapa kita iri hati, sering-seringlah silaturahim ke sana. Terus para nono. Yang kita punya rasa benci. Saya benci dengan Pak Pong misalnya. Ya udah, saya sering datang aja ke sini. Silaturahim. Kalau perlu bawa oleh-oleh. Loh iya. Orang yang silaturahim membawa oleh-oleh itu akan cepat melembutkan hati daripada ranggawa apa-apa. Apa meneh moro njaluk. Para kanyel. Jadi sering-seringlah datang kepada siapa kita punya rasa hasud, dengki dan iri hati. Kalau perlu bawakan apa kesenangan dia dan kita sering ngobrol dengan dia. Ini. Angel kok gampang ngono iki, angel, mulane lakonono. Lah iki takon yo temenah iki. Tapi penting ini penting. Karena kalau kita meninggal dunia masih punya iri hati, dengki kepada manusia yang lain, maka amal kita masih mu'allaq, masih digantungkan Allah di langit, belum diberikan kalau belum dipertemukan di yaumul qiyamah. Itu dipertemukan dulu kepada orang yang kita itu punya rasa iri hati itu, dihalal-halal gitu. Nah, halal agak amalmu agak dibalaki. Bagaimana hukumnya ketika kita beribadah kepada Allah dengan alasan ingin masuk surga? Apakah ibadah kita menjadi tidak ikhlas? Ya, tidak. Jadi ibadah itu pertama, ibadah oleh Allah dijanjikan pahalanya. Maka kalau kita beribadah karena pahala, ibadahnya sah. Ibadah enggak harus ikhlas. Kalau yakin jeneng ngaji esuk niki eling sing ra ikhlas barang kok. Ya ora. Iya ngono ae lho. Ora dipecat tenang kok. Ada enggak ikhlas. Ibadah tidak harus ikhlas, jalankan saja sudah. Itu. Saya sendiri itu sholat nang omah, kadang iki ora ikhlas. Gara-gara ngimami wis ngono wae tak akoni. Nah itu orang imam itu gegek karo tonggo dirembung. Nah itu sholat karena tetangga ya toh. Orang lillahi ta'ala ning ditujar kan itu toh. Kalau tetangga boleh enggak? Boleh saja. Dan tetap berpahala. Karena ingin masuk surga boleh. Karena memang salah satu pahala dari ibadah adalah dimasukkan ke surganya Allah. Nah, sing kepengen ikhlas ngibadahi hanya karena ridho Allah. Nek awak dhewe kelasé ra semono kuwi, kelas jenengan yo ibadah ben rezekine lancar. Ngono ya. Ben bayarane yo mundak. Dan jaluk mundak bayaran aja Gusti Allah karo bosmu. Oke. Paham gini iki ya? Boleh jenengan beribadah karena pengen masuk surga, karena pengen terhindar dari neraka, karena kepengen terlepas dari dosa dan sebagainya boleh, walaupun itu belum mencapai pada titik keikhlasan tidak masalah. Adakah batasan usia seseorang untuk melakukan ibadah akikah dan bagaimana hukum dari seorang muslim apabila tidak diakikahi? Saya tak jawab sehingga orang yang tidak diakikahi lalu akik wala syafa'at lahu.
anak yang tidak diakekahi tidak bisa memberi pertolongan syafaat kepada orang tuanya. Artinya ngirim dunga dan sebagainya tidak sampai karena masih tergade oleh akekah yang belum dilaksanakan. Sehingga kalau jenengan belum diakekah orang tua jenengan akekah dhewe niate makili wong tua, mesake wong tuamu, kok kirim tumpeng gede-gede ra tau. Batasan usia ini khilaf. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan usia. Kalau kita memakai mazhab Imam Hambali, maka batasan usianya adalah sebelum dewasa, 10 tahun maksimal. Setelah 10 tahun gugur akikahnya. Tetapi menurut Imam Syafi'i sampai meninggal pun masih bisa diakikahi dengan mewakil tadi, dengan perwakilan tadi. Nah, ini terserah dengan anu sing di ana wong sing anak itu diakikahi harus 7 hari. Misalnya ini sunahnya begitu 7 hari. Jadi kita tak enten-enteni ya anaknya wis umur 7 dina nek ora akikah. Terus tak takoni, ora kok akeh anakmu wis kliwat ngono iki. Biyen muni engko nak 7 dina, bar 7 dina jare wis kliwat. Iki padune wong pelit ngono iki lho ya. Maka di kitab Nailul Autor disampaikan batasan usia akikah itu 1 kalau bisa 7 hari. Sebelumnya boleh 5 hari diakikah boleh. Kalau 7 hari belum bisa, maka sampai batas istihadah, sampai batas nifas ibunya 60 hari. 60 hari belum bisa, sampai batas waktu habisnya menyusui 2 tahun. 2 tahun belum bisa, sampai batas anak dituntun sholat 7 tahun. 7 tahun belum bisa, sampai batas anak dipaksa untuk sholat 10 tahun. 10 tahun belum bisa, sampai akhir batas waktu dewasa. Dewasa di Indonesia 19 tahun. Kalau itu belum bisa, diserahkan kepada anak itu sendiri untuk mengakikah dirinya sendiri, mewakili orang. Wah, sambil lagi bisa semuanya. Omsetmu sudah. Nah, oh iya bener, wah ini pinter saya gitu. Wah, saya pun pas. Orang aku ada yang ngerasa dulu ngaji, senengnya kesuwen, neng ngono ya. Hobi dia ngaji, hobi saya itu nggak ngaji, hobi ini makan enak dan ini. Bagaimana cara belajar ikhlas kehilangan sesuatu? Kehilangan apa lagi? Iya, kan beda-beda tingkatannya. Jadi gini, kehilangan itu, maaf ini saya sedang pilek, Mbak. Jadi harus sundrap-sundrap berapa nih? Mbak Natung gue ini. Gue ini gue rambut gue kiai, laku gue. Iya, jadi ngukur kekiaian itu jangan karena serban dulu, serban kuku kayaknya ya gue. Musuh utamanya lap keringet kalau lap. Nak sunnah Nabi belum kelas saya ini, belum kelas saya. Cara belajar ikhlas kehilangan. Sadarilah bahwa segala sesuatu itu milik Allah, bukan milik jenengan. Sehingga kamus kehilangan tidak ada. Harta titipan, istri suami amanah. Iya itu amanah berat. Sing duwe amanah Allah Ta'ala. Jadi lah bojomu mati, alhamdulillah, bulan neh. Duit hilang, ya sudah itu cara Allah mengambil dari jenengan. Karena kita ini kadang kikir kepada Allah, maka kadang Allah memaksa kita untuk kehilangan. Betul. Bondoki nak wis jatai kudu mlayu, dibiak-biakno tetep mlayu. Ngono, kula kadang hilang. Sadari begitu hilang, alhamdulillah amanah saya berkurang. Jadi marah, tapi yang bayar anakmu dulu. Apa-apa, udah insya Allah besok Allah akan mengganti yang lain.
Pokoknya berlatih ikhlas kehilangan itu, sadari segala sesuatu adalah milik Allah. Suatu saat pasti diambil. Kalaupun seumur hidup tidak pernah kehilangan, begitu waktu muntek, urip muntek, bondo kok tinggal. Pesen kena. Iki sok aku mati tulung yo. Bondoku elokno nang kubur. Kena pesen. Neng kira-kira anakmu gelem ora? Kok wasiat ini anakmu gelem ora? Sok kuburan itu gawean sing boleh. Kayak mobil yo ketutno. Tokoku cemplungno. Ya anake ya paling gampil ngono. Nang tekan waya yo ora mungkin to nyae temen ya apa. Itu. Kita pasti akan kehilangan. Maka sekarang kita harus berlatih diri bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah milik Allah. Jipun juga. Bahkan orang itu kadang kehilangan ilmu, gitu. Ilmu kehilangan, iya. Usia makin tua menjadi lupa segala sesuatu. Jadulnya. Gitu. Makanya kita jangan membanggakan segala hal yang kita miliki. Punya ilmu jangan dibanggakan, punya harta jangan dibanggakan, punya anak sung api-api jangan dibanggakan, karena itu adalah semuanya milik Allah. Lebih ini yuk menuki kadang ada waktu almarhum ayah saya meninggal itu, begitu meninggal, nah saya tuh nggak sadar kalau dulu itu banyak orang. Alhamdulillah, saya gitu. Wah, akhirnya orang-orang udah Pak mati udah alhamdulillah tuh selaku pengen warisan. Saya jadi mikir di tengah orang-orang yang belum tahu tentang ilmu keikhlasan itu. Karena orang meninggal itu kan dilepaskan dari beban-beban duniawi, maka harus disyukuri. Gitu. Nah anak mati, yo kena sedih. Ini kembalikan kepada Allah. Lah pokoknya gurdit 10.000. Eneng wong iki kelangan 100.000 ke tempat saya. Pripun Pak Solihin iki di 100.000 kersane Pak Wangsul pripun. Ya tak kewe aku ya ngono ta. Dadi bang aku mujahadah sewengi kok gede 100.000 lho. Itu. Kadang ada orang kehilangan uang 1 juta, 2 juta. Oh nyanggone kiai nyanggone dukun nggawake rokok sak piturute ya kok. Nek pelaku nggawake rokok gula teh iki mah 3 juta. Ora sadar itu. Lah hilang bah nenek ngono ya. Jadi pertama sadari itu miliknya Allah dan itu waktunya diambil. Segera kerja lagi, berdoa lagi untuk mencari penggantinya. Insya Allah diganti dengan yang lebih ya. Jam berapa? Oke, kan jam berapa? Tenane. Nah, aku nggak ngadep wedang, dan jenengan gue deh, sakit banget. Bagaimana caranya agar tidak boros? Saya ini boros piye gitu. Kalau untuk sedekah itu tidak masalah. Uang sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya, tidak akan membuat orang itu kere. Zakat tidak boleh kita pelit dengan zakat karena itu kewajiban. Harta yang tidak dizakati akan menjadi laknat di hari kiamat. Betul? Nah, pengen ra boros ini belanja sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, memang pinginnya boros yang 300.000 tuku klambi. Nek gur godet 100.000 yo tuku sing 60.000. Ana 100.000 tak boleh mumune bensin muntek mumet. Betul. Kita jangan sampai dalam persoalan dunia ini mengejar sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Pokoknya hasilnya berapapun, sisihkan yang untuk zakat dan sedekah. Kalaupun belum sampai pada nisab, nak jangan berpegang teguh pada nisab. Pokoknya untuk sedekah sisihkan dulu, baru yang lain untuk kebutuhan. Lalu kebutuhan ini kita buat skala prioritas. Yang penting terlebih dahulu yang mana?
jas sing tak nggo ki murah lho kan. Saya tuh pakaian ya wis pokoke ketemune 10.000 10.000. Syukur nek entuk geblekan 15.000 telu kae. Enggak masalah. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yasma'u innallaha yanzuru ila qulubi a'malikum. Allah tidak memandang pakaianmu, tidak memandang penampilanmu, perwujudanmu. Allah hanya memandang hati dan amalmu. Dulu. Jadi bicarane ora boros, ojo membelanjakan yang sekiranya tidak mampu. Jadi dasarnya ada dua. Pertama kebutuhan, yang kedua kemampuan. Mangan enak ki kepriye to? Angel. Rumangsaku daging ki enak. Ini begitu nang Mekah diglebek daging ora enak. Akhirnya bali meneh nang Tuban coba to. Karena kangen kurban akhirnya gur apa iki? Ora sing kangkung ya. Kangkung seplastik cilik kuwi Rp2 8.000. Kepaksa dituku mergo kangen karo kangkung ngono lho. Dadi enak itu relatif. Enak itu dan sesuatu yang enak belum tentu itu menyebabkan kita itu bersyukur kepada Allah. Maka agar tidak boros, kebutuhan prioritas diutamakan, kemudian berdasar kemampuan, dan yang ketiga jangan tulul amal, berangan-angan yang panjang, kemudian menginginkan sesuatu yang bukan jatah. Ojo, kayu sisa tuku kae, aku kudu iso tuku. Ini iki bondo sing ra manfaat, iso. Kae iso tuku iki jatahe semono wis ben. Aku ora iso tuku ora masalah. Begitu. Nah kita sekarang ini persoalannya zaman saiki awake dhewe iki kadang ku apa segera pengen ndang iso ngene iso ini akhirnya buntung wong biyen ngarani gegedian empiak kurang jaga terus piye nang ngono ambruk begitu loh kan gini ini pengalaman banyak orang memang lebih ben ra boros kuwi. Jadi walaupun kita ingin nek urung butuh aja sik ngono. Nah, butuh delok iki aku butuhku sandangan. Sing penting iso nganggo, ora butuh regan to. Ya enggak? Nek kan wong saiki iki tukune dudu sandangan ning merek. Lho. Wah, nek ora nggo merek kuwi yo piye? Padahal jenengan jagongan ora tau ditakoni klambine merek apa ora tau takoni. Batik sing rega 60.000 karo 300.000 nak teko dhisik entuk manggon ngarep. Lho. Dan yang penting fungsinya apa? Bisa menutup aurat dan indah dipakai. Indah dipakai. Jenengan larangan do nak jas kuwi nilainya cuma 200.000. Ning nak anggere sing nggo umpamane iki sing nggo Pak Pong ngono ya jenengan gua aku mesti jutaan sih ngono itu. Jadi udahlah awake dhewe iki sesuai kebutuhan dan kemampuan dan ikhlas pada Allah. Hukum sholat, contohnya kita sholat maghrib selesai tiba-tiba azan isya berkumandang, itu hukumnya gimana dan jika dilaksanakan hukumnya gimana? Jadi ceritanya sholat maghrib telat gitu ya, urung rambung agak untuk rong rekangat sholat terus ana azan isya. Bagaimana hukumnya? Sah sholatnya, teruskan sampai selesai. Ini ojo gigi kebiasaan. Nah, itu sholat tak telat di sana. Dan meneh. Ini kalau terpaksa seperti itu tidak masalah. Jangan teruskan sholat maghrib sampai selesai. Terus nanti disambung sholat isya. Ojo diniati jamak, nggak boleh. Gitu. Bagaimana cara membuat keluarga yang harmonis? Gampang, berarti gampang sih ya. Pertama, anggaplah pasangan jenengan adalah anugerah terbesar dari Allah. Pertama, dia golek angel kok gampang. Golek angel kok gampang.
kan ya ditenteni pirang-pirang tahun malah ucul karo wong liya gitu. Akhirnya ketemu malah liyane sing ora diarep wis ngono gaplok kepethuk nyambut gawe sak nggon. Sakitnya tuh di sini ngono. Jadi pasangan jenengan adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, nak rembukan karo pasangan iki sing kira-kira ki nyenengke ati deh. Misalnya istri saya itu kan gemuk sekarang. Saya nggak pernah bilang istri saya itu gemuk. Enggak, saya bilang lah manjenan ki saiki jan semok ngono aku kurang indah aku wis kepengin yo ngene-ngene iki gitu. Ora kemulan. Jadi aku ngomong bisa gelem sengit jadi sering gitu. Jadi kata-kata yang tidak disukai oleh pasangan jenengan jangan diucapkan. Gitu. Yang ketiga, nak ono masalah kok ngasek arep padu ngalao. Ngalao, rungokno. Nek aja kok sauri, aja nesu. Rungokno karo madang, karo piye ngono. Anggap saja radio rusak ini. Ya selesai. Itu. Saya dengan sendiri ngono. Biasanya ini sing kerep muring iki wong wedok kan. Ya Mbak ya. Kenapa wong wedok? Wong wedok iki gaweane masyaallah saat. Wong lanang kayak gawe wong wedok rong dina ora betah deh. Itu. Wong wedok iku apa meneh pas ndek anak cilik. Ibaratnya 24 jam dia tidak berhenti. Oh bengi mapan turu lho ganti ora bapakne kok piye. Jadi perempuan tuh kerjanya Masya Allah. Secara fikih nun sewu, jane wong wedok iku ora duwe beban pekerjaan di rumah. Ngumbahi, masak, jadi olah-olah, isah-isah, umbah-umbah, nyapu sak piturute kuwi tugase wong lanang Mbak Jani. Ngono Jani lho ya. Ning yo terus kaya ngono. Bahkan tugas nyusoni anak iki jane pakne. Makanya di kebiasaan di masyarakat Arab, begitu perempuan melahirkan kok nggak mau nyusuin anaknya, suaminya mencarikan ibu susuan murodhaah, praktek susuan. Itu. Sing wedok piye? Ya segera melangsingkan tubuhnya lagi, memperindah tubuhnya lagi. Untuk apa? Melayani suami lagi, ngono kuwi. Tugasnya wong wedok ki asline digurkan melayani suami tok. Jane ngono kuwi Mbak yo jane. Ning eneng kene yo aja ngono kuwi, ngono lho. Jenengan menyambut gawe niate bantu bojo anak, insyaallah berpahala. Gitu. Jadi itu sebagian kiat. Kemudian kosongkan hati pikiran kita dari kesalahan, kekurangan, kelemahan pasangan kita. Wong kuwi kok piyak-piyak nek wis dadi bojomu ngono lho ya. Nak kok banding iki karo njaba, tetep apik sing njaba kono kae. Soale saiki pendak dina wis weruh. Biyen durung dadi bojone jenengan arang-arang weruh. Nak weruh mesti pas dandan, ora mungkin pas ra dandan. Dadi mbiyen ki kelihatan indah terus. Jenengan dia arep-arene pasal ya dandan sik Kang ya. Iya ora? Ora samarane kira-kira ngarep liwat ning ngarepe omah ku lho dandan kulitik. Ning kono mlaku ora dalan-dalan. Gayane lho ya. Padahal ya kantongane ra isi apa-apa jenenge. Tapi begitu jenengan sudah berumah tangga, jenengan sudah dadi siji, nyuwun sewu, ngertine ora kena dandan to. Tangi turu, wah ini berkebledukan, akhirnya belekan, ya loh, wes lodokan, ilere urung ilang, wes ngono gur nganggo daster tok kelak isah-isah keneng angus isah, yo ayu, lah ngene kok banding keneng perapatan ora cah mangkat sekolah, yo ayu sing kae, ngono ya, aja kok bandingke kan, jenengan nggih ngoten mbak, aja bandingke suamine jenengan dengan lelaki yang di luar sana. Jenengan ketemu lagi pas indah-indah saja.
Neng jenengan nang omah ketemu bojomu ngoro ya to. Wis nak perumbuakan ngoro wis ngono karo ngentut jane iki elek wis to. Baru ngono tangi turu kebelet selak yang buri. Wis ganteng kok kaya ngopo kebelet blok wajah ya. Rara ning ganteng. Wis. Ora ganteng. Iki kok bandingke karo wong sing mangkat ning kantor wis nganggo seragam. Lah ya kalah bojomu kuwi. Jangan pernah dibandingkan. Tapi ukurlah pengabdiannya kepada keluarga, saudara-saudara. Itu sebagian kiat. Itu sebagian saja. Karena banyak kiat. Saya punya sekitar 98 kiat untuk menjadi keluarga yang harmonis. Senajan saya sendiri jurung 100% iso wacana ini. Tapi alhamdulillah lah karena tuh kayak kemarin itu ya bojoku ya murenya ya tak nengke tak rungokke ngono. Kopi ini mah aku yo ngono to. Wong jek rembukan malah njaluk kopi yo ngono. Ya ben ra juru sak jan benak dirungokke ya ngono. Itu sebagian saja. Nanti suatu saat akan saya kasih tulisan tentang keharmonisan keluarga. Pirongkan Mas. Ya kok tunggale benene kene ya, nek tak gomule itu ya hilang. Besok yang akan datang kita datang langsungan aja jawab pertanyaan. Bagaimana hukum mengurusi hidup orang lain? Ini ngurusi apa nih? Nah, memang ngurusi itu mergo wong iku sengsara lalu kita tolong, kita bantu, ini wajib. Nah, dawuh iki dosa ya. Terus misalnya, ya nak sengaja ngurusi ngono iki dosa. Ini kadang ini. Kadang kancamu curhat kali sampean. Curhat tentang keluarganya, tentang saudaranya. Nak mung curhat rungokno. Nak orang njaluk pendapat dengan ojo ngurus-ngurusi le. Oh ki ape cotos wae ojo. Itu. Jadi kalau tidak dimintai saran, kita jangan berkomentar dengan curhatan dia. Tapi kalau diminta komentar sing apik, kowe sabar. Nak perlu kandhanono gini-gini gitu. Jadi nak ngurusi dalam arti dakwan tadi tidak boleh. Itu ngintik kehidupan orang lain hukumnya haram. Nanti datanya surat Al-Hujurat. Jadi nanti pulang silakan baca dulu terjemahan dari surat Al-Hujurat. Hujurat itu artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar di mana? Wilayah privat orang lain kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Kula nuwun sih. Assalamualaikum ping 3 sih. Ojo assalamualaikum wis ning dapur. Kan nek wis kulino kadang ngono iki kan ya. Wulu mlebu. Tapi umpamane iki sing rumah agak metu kok kamar bareng lar yang kamar mandi lah jenengan dadi bingung kok wi. Itu makanya assalamualaikum kita tadi kok ora dibukake dari lah ngono. Ini nanti di Al-Hujurat itu kita itu wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari, mengintip-intip keburukan orang lain. Wala tahasadu. Jangan hasud, jangan iri, jangan dengki. Wala tabaghadu. Ojo seneng mesunan karo wong liya, bermusuhan dan sebagainya. Itu. Jangan apik membahas surat Al-Hujurat itu. Dikekuri dulu ya kan. Itu. Jadi karena orang di kurikulum aku sak gelem dhewe nek ngaji iki ben ya sak gelem dhewe ra mudeng-mudeng kok. Dalam satu tempat apa ini? Terjadi selisih pendapat. Iya. Bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat itu? Oh iya. Berselisih pendapat. Yo ngumpul bareng, rembukan bareng, diambil yang terbaik dan jangan memaksakan pikiran kita harus digunakan termasuk nenggon rumah tangga. Ojo kerepadu. Nak bojomu duwe usaha luwih apik ngalah begitu. Ngalah yang ngene. Karena kita itu pengennya pendapat kita yang dipakai, kita kepinginnya ditaruh di depan, kita kepinginnya dijunjung karo uang.
Itu nasib manusia itu. Nah kita aja ngono kuwi, wis ayo dirembuk bareng. Nah kira-kira teman kita itu kok kita rasakan lebih baik, gunakan itu. Orang kayu sini itu. Nah itu nak ning desa mending rasa melu rembukan. Kok wis ana sing do rembukan, wis niku mawon nggih. Ngono kuwi. Kene rembukan ngono tok. Berpur maksud niku mawon nggih ngono kuwi. Nggih wis ngono kok. Wis ngirit gitu. Ngirit ora padu, orang gawe keserik wong. Gitu lho. Jadi kalau ada orang-orang lain berpendapat tampung dulu, kok wis ana sing apik, kita enggak usah itu. Ya ini baik ini, kita pakai saja. Oh, tampung. Nah, di tempat kerja, ambil yang paling maslahat, yang paling baik. Kalau tempat kerja seperti ini, ambil yang terbaik untuk pembeli. Loh, karena ini fungsi pelayanan. Jadi yang terbaik untuk pembeli seperti itu kita. Terus ngono ae, enak ya. Nah, neng omah yang terbaik untuk kebersamaan dalam keluarga itu yang dipakai. Dalam masyarakat yang kira-kira lebih memihak kepentingan orang banyak itu yang dipakai. Jangan memaksakan pendapat dan kehendak. Ini kalau teng-teng mau. Satu lagi. Nah, di mana sing ringkes we? Tak pilih sing ringkes. Apakah diperbolehkan jika sholat berjamaah hanya berdua laki-laki perempuan yang bukan mahram? Tidak boleh. Bro, ya. Mulane nak pacaran ngejak sedulur. Bukan mahram kok. Iya nggak boleh. Harus sendiri-sendiri dan tempat yang terpisah. Nah, neng musola kok orang neng jero nggak ada pembatasnya, ya sing siji ngalahin neng serambi, utawa gentenan. Ini nak mau mangkat kok ngomah pacaran bareng lah ya. Mas, nak pacaran, enak sing ndung rabi ya. Pacaran ora? Oh, mosok. Apa ora payu? Nak pacaran iki ngejak sedulur. Raketan cah cilik. Bisa dihapusi, nyoleh tuku permen dengan kono. Saya dulu, nak apa wi? Jeneng apa? Nak moro yang ini calonnya apa? Apel ya. Nak apel itu sing jagongi mbok nih Mbak Yuni, bojoku, waktu kui malah neng kamar ngono. Dan ngono aku pengen ketemu Bu, mbak anaknya kan bedal aku ya ngono, tapi ditemani Bu ya. Gila ngono ki ora asik. Ya sing asik mah ngono kuwi. Itu. Jangan pernah sekali-kali pacaran hanya berdua. Ngejari istilah ta'arufan kok cuma berdua neng tempat gon sepi. Wis mesti setan obah tak kandhani. Nara setan jadi menmu belakang. Hati-hati ya. Jadi kalau ini hanya berdua, misalnya saya di masjid, lalu ada perempuan yang datang ke masjid itu, sholatnya sendiri-sendiri di tempat yang berbeda. Nah, pamane neng masjid, musola, delalah sing azan wong tenang siji, makmume gur siji, wong teko siji, wis ora apa-apa jamaah, wong padha tuwane. Lah iku kuwi ora apa-apa. Nek iki berdua bukan mahram, masih muda-muda, isih urung dibojo sak piturute, ini tidak boleh. Sholat jamaah saya itu ya ada aturannya kan. Saya kira itu dulu. Bizan banyak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supaya eskino noleh jebuleten niki. Saestu mboten kertas kula niki ning sebelah kula niku. Ya ditutup Israel kaya ngene. Oke, makaten lepate bareng langaten aru kalam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.